Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Apa kabar semuanya sahabat-sahabatku sekalian? Saya berdoa mudah-mudahan antum semuanya selalu berada dalam kondisi sehat walafiat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Om Haji yang selalu mengajak untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada kali ini kita akan mencoba untuk menggali satu tema yang sangat menarik sekali. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap satu acara, ya, acara yang setiap tahun sering dilakukan, ya, baik itu di kalangan orang-orang Islam maupun khususnya lagi di kalangan orang non-muslim. Sehingga terjadi timbul fitnah. Apa dia? Acara ulang tahun. Nah, baik, kita awali kajian kita ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Bermula dari sebuah WA broadcast, yang broadcast ini dari tahun ke tahun selalu di-share. Sebenarnya WA ini sudah lama sekali, ya. Broadcast ini sudah lama sekali dari sejak zamannya BlackBerry, bahkan sebelum itu, ya. Setiap tahun selalu di-share lagi. Sehingga ini tentunya banyak sekali respon dari semua pihak. Di antaranya adalah mempengaruhi terhadap hubungan keluarga, mempengaruhi terhadap kakak dengan adik, sepupu dengan sepupunya lagi, orang tua dengan anaknya. Ini broadcastnya pasti saudara-saudara kan udah pernah membacanya. Ulang tahun memang ada dalilnya, tetapi dalilnya bukan dari Al-Quran dan hadis, tetapi dalilnya adalah dari kitab Bible. Kitab Kejadian ayat sekian-sekian, kitab Injil Matius ayat sekian-sekian, kitab Injil Markus. Jadi sama sekali tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian statementnya adalah tidak ada sedikit pun yang tercantum dalam Al-Quran. Tidak ada Al-Quran menyinggung hal itu sedikit pun. Maka dari itu kita pengen kaji apa benar di dalam Al-Quran tidak ada menyinggung sama sekali. Nah, secara ilmiah nanti kita akan sebutkan. Tapi sebagian umat Islam hari ini adalah pengamal syariat ulang tahun yang paling semangat. Nah, dia udah menyinggung nih umat Islam. Mereka menyambut dengan sangat antusias. Ada yang perlu bangun sampai tengah malam khusus untuk membuat acara surprise party, ya. Mulai dari kalangan artis sampai orang biasa melakukan tren ini. Mulai dari balita sampai tua bangka. Padahal mereka hakikatnya sedang merayakan jatah usianya yang semakin hari semakin habis. Ajalnya yang semakin hari semakin mendekat. Kemudian selanjutnya ada juga yang berusaha mengislamkan. Nah, ini kalimatnya mengislamkan syariat Nasrani ini. Jadi ulang tahun diklaimnya sebagai syariat Nasrani, orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Nah, banyak orang Islam di dalam WA ini mengislamkan syariat Nasrani ini dengan mengganti selamat ulang tahun menjadi milad lah, atau selamat yaumul milad lah, segala macam. Berusaha untuk mengislamkan ritual itu. Kemudian mengganti doa selamat panjang umur, semoga panjang umur, dengan kalimatnya diislamkan, barakallahu fi umrik, yang artinya semoga diberkahkan usiamu. Dikiranya penggantian istilah ini membuatnya menjadi sah secara hukum, ya. Sekali lagi, sama sekali tidak. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, ya, maka ia bagian daripada kaum tersebut. Jadi tasyabuh, ya, menyerupai suatu kaum, maka nggak boleh di dalam agama. Tapi nanti kita akan kaji maksud daripada hadis itu apa. Jadi jangan sampai kita salah kaprah dalam memahaminya. Ya, kemudian dia juga mengungkapkan satu hadis lagi yang lainnya, ya. Sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai apabila kamu atau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kamu ikut-ikutan ke dalamnya.
Nah, masihkah engkau merasa aman dari dosa mengikuti syariat Allah yang tidak diridhoi ini? Ya, maksudnya sebuah syariat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, ini adalah perkara yang sangat besar, yaitu akidah. Nah, akidah kamu rusak gara-gara ini. Kalau sudah baca ini tapi masih merayakan dan mengucapkan HUT, hari ulang tahun atau milad, pasti ada yang salah dengan keimanan kamu. Efeknya apa, saudara-saudaraku? Kenapa saya mengambil tema ini? Karena berapa banyak terjadi perdebatan di WA grup antar kawan dengan kawan, bahkan antar saudara dengan saudara, ya. Sehingga berapa banyak juga gara-gara ini terjadi juga perdebatan yang luar biasa hebat. Sehingga hubungan silaturahim antara satu dengan yang lainnya terpecahkan. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa akidahnya sudah bermasalah. Karena itu dia melakukan sesuatu yang haram. Nah, sekarang kita pengen cari tahu bagaimana sih Islam memandang hukum merayakan hari ulang tahun. Jadi kita nanti akan bagi beberapa tema-tema atau sub-sub tema di mana kita jadi tahu hukum-hukumnya. Baik, kita lihat subtemanya adalah bahasan penting seputar syariat Islam. Yaitu yang pertama, kita akan bagi yang pertama adalah orang yang ulang tahun, ya, merayakan ulang tahun. Kemudian orang yang mengucapkannya atau memberikan kado, memberikan hadiah ulang tahun. Nah, ini bagaimana Islam memandangnya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang akhirnya jadi marah pada saat dia sedang ulang tahun, semua mengucapkannya, tapi si anu tuh nggak mau mengucapkan, ya, tidak mau mengucapkan sama sekali. Sehingga ini jadi problem. Setelah ditanya sama orang yang tidak mau mengucapkan itu, kenapa kamu tidak mau mengucapkan saudara kamu yang sedang ulang tahun itu? Haram, saya nggak mau akidah saya rusak gara-gara itu. Atau jawabannya, saya nggak mau menyerupai orang-orang yang kafir. Karena ulang tahun itu, acara birthday itu adalah hanya dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang non-Muslim. Problem nggak jadinya? Jadi problem. Makanya dari itulah saya mengangkat tema ini. Kemudian bagaimana sih tinjauan syariah? Hukum Islam tuh memandang bagaimana acara ulang tahun. Yang kedua, hari kelahiran dalam syariat Islam, apakah ada sih nggak di dalilnya? Ya. Kemudian ucapan selamat ulang tahun yang katanya diislamkan, barakallahu fi umrik. Apakah di dalam Islam Nabi Muhammad SAW pernah nggak mengucapkan itu kepada para sahabatnya? Kemudian itu adalah budaya Yahudi dan Nasrani, maka jangan sampai diikutin. Kemudian kita akan juga singgung apa saja sih penyebab rusaknya iman. Baik, saya berharap dengan kajian ini mudah-mudahan bisa meredakan, ya, perdebatan-perdebatan yang harusnya tidak perlu, ya, sehingga pada saat ada orang yang tidak mengucapkan, jadi orang yang sedang ulang tahun tidak perlu marah. Atau kebalikannya, pada saat orang yang sedang ulang tahun, orang yang tidak mengucapkan dan tidak merayakannya tidak serta-merta langsung menganggap bahwa itu tasyabbuh, menganggap bahwa itu adalah acara-acara yang merusak keimanan. Maka dari itu, tujuan saya mengkaji tema ini adalah untuk supaya hubungan kita, silaturahim kita tidak terusik, ya, kita terganggu. Saya akan berusaha untuk berlaku adil, ya, tidak mau cenderung ke satu atau cenderung ke sana. Enggak, saya pengen secara adil. Yang menilai kesimpulannya sendiri adalah Anda, ya, setelah mengikuti kajian ini. Baik, merayakan ulang tahun di dalam agama Islam, ya, di dalam syariat Islam. Para ulama memandangnya bagaimana? Kita akan lihat nih pandangan-pandangan para ulama dari sumber-sumber yang thiqah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, yang pertama, ulama yang mengharamkan. Merayakan ulang tahun dengan tiup lilin, dengan memberikan kado, mengucapkan segala macam itu, hukumnya haram total.
ya. Baik, haram total. Kenapa demikian? Karena dalilnya jelas. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai, yang ikut-ikutan suatu kaum yang bukan orang Islam, maka dia akan menjadi bagian daripada mereka. Maka jangan ngikut-ngikutin mereka. Ini disebut dengan tasyabbuh, ya, tasyabbuh. Kenapa alasan mereka menganggap ini adalah haram? Yang pertama, bid'ah yang nyata. Bid'ah itu perbuatan yang dikarang-karang atau dibuat-buat, yang tidak ada dalam agama, ya. Makanya dianggapnya adalah bid'ah. Nabi Muhammad tidak pernah ulang tahun, para sahabat tidak pernah ulang tahun, dan sebagainya. Dan ini tidak pernah dilakukan, yang saya tadi katakan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya, tabi'in, dengan tabi'in, dan para ulama-ulama salaf yang lainnya. Tidak pernah dilakukan. Maka jangan lakukan ini. Baik, kemudian tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya kalian memuliakan hari lahir, ya. Jadi tidak ada. Pokoknya dalilnya tidak ada sama sekali, maka kalian tidak boleh, haram hukumnya mengikuti atau merayakan acara-acara seperti ini. Baik. Kemudian sifat kehati-hatian mereka. Takut merusak akidah. Takut menyerupai orang-orang kafir. Oke, baik. Kelanjutannya adalah datang dari luar Islam. Karena di dalam Islam tidak ada budaya ulang tahun semacam ini. Baik. Kemudian bisa merusak akidah. Merusak akidah. Hati-hati. Ini adalah orang Yahudi. Ini adalah orang Nasrani. Maka jangan sampai rusak akidah kamu. Baik. Itu pandangannya bagi ulama-ulama yang mengharamkan. Siapa sajakah mereka? Di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Baz. Dan guru-guru mereka di atasnya juga sama. Kemudian lagi yang keras lagi adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Haram, nggak boleh dilakukan. Baik, rahimahullah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Pendapat-pendapat mereka ini dimasukkan atau tertulis di dalam satu fatwa, ya, fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, fatwa-fatwa yang dikumpulkan dari para ulama-ulama, terlebihnya adalah ulama-ulama Saudi Arabia, ya. Baik. Nah, itu kan ulama-ulama yang mengharamkannya. Nah, sekarang kita pengen adil. Apakah ada ulama-ulama yang membolehkannya? Kita lihat. Memuliakan hari ulang tahun itu hukumnya mubah. Kita sudah bahas ini di kajian-kajian sebelumnya. Apa itu artinya mubah? Apa artinya halal? Apa itu artinya haram? Maka memuliakan ulang tahun itu hukumnya mubah. Boleh saja. Apa alasannya? Yang pertama, kalau ulama yang sebelumnya mengatakan itu adalah bid'ah, ya. Sedangkan pandangan dari ulama ini adalah, bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu dalam perkara urusan ibadah, dalam perkara urusan akidah, maka bid'ah tidak boleh. Tapi dalam urusan muamalah, urusan keduniawian, maka boleh. Ini bukan bid'ah. Oke lah bid'ah, tapi bukan dalam urusan ibadah. Yang kedua adalah dalam urusan muamalah. Ini hanya muamalah itu hablum minan nas, antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Makanya Rasulullah katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada aku dalam urusan dunia kalian, ya. Jadi hanya muamalah saja. Muamalah, ya, bid'ah dalam muamalah itu diperbolehkan, asal jangan ibadah aja, ya. Jadi yang dimaksud dengan acara-acara ulang tahun ini adalah acara muamalah aja, ya, muamalah. Baik. Mirip seperti penentuan hari libur, ya. Kita kan libur nih hari Ahad, atau orang-orang yang sebagian madrasah-madrasah liburnya pada hari Jumat, ya. Di Mesir juga, di beberapa negara-negara Arab, ya, liburnya bukan hari Ahad atau hari Minggu, ya, tapinya hari Jumat, ya, hari Jumat. Nah, penentuan ada hari libur ini di zaman Nabi Muhammad juga nggak ada. Di zaman sahabat juga nggak ada. Tapi ini urusan muamalah, urusan keduniawian. Jadi ketika kita libur pada hari Jumat, kita libur pada hari Ahad,
itu hanya urusan muamalah aja, maka boleh. Nah, acara ulang tahun ini pun sama seperti itu ya. Kemudian hari kemerdekaan contohnya ya. Hari kemerdekaan, hari nasional, hari Pancasila misalnya. Itu kan sesuatu yang keduniawian ya, yang ditentukan, tidak ada kait-kaitannya dengan agama sama sekali ya. Maka boleh, hukumnya mubah. Datang dari luar Islam itu tidak serta-merta langsung menjadi haram. Sebab kalau semua menjadi haram, maka kita akan kerepotan jadinya. Masya Allah, silakan. Kalau lagi bekerja, kemudian libur hari Minggu atau Sabtu dan Minggu, terus aja kerja. Sebab itu tidak ada di zaman Rasulullah atau tidak ada di dalam budaya Islam. Ayo, bagaimana? Repot kita jadinya nanti. Contohnya seperti tradisi minum teh. Itu bukan dari budaya Islam. Coba kita lihat di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah setiap pagi itu minum teh apa enggak? Atau kopi, ya. Nah, ini kan masalah-masalah keduniawian. Tradisi minum teh dari mana ini? Dari Inggris. Apakah menjadi haram pada saat orang Islam membiasa atau terbiasa minum teh di waktu pagi? Contohnya lagi mikrofon. Masya Allah, manfaat mikrofon luar biasa. Sehingga orang ketika sholat berjamaah di belakang itu bisa mendengar suara imam. Nah, jadi mikrofon juga dipakai di gereja, di sinagog-sinagog Yahudi. Dan itu produk-produk dari barat juga kebanyakan. Apakah kita tidak boleh pakai gara-gara itu tidak atau merupakan budaya bukan budaya Islam? Nah, bagaimana ini? Ya, maka dari itu harus dibedakan mana bid'ah di dalam ibadah, mana bid'ah di dalam muamalah. Tidak semua tasyabuh itu dilarang. Tasyabuh atau menyerupai, ya, ikut-ikutan sama bangsa yang lain atau menyerupai bangsa lain yang bukan Islam, ya. Itu yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau dalam muamalah itu diperbolehkan. Nah, ini dia pandangan ulama-ulama ini banyak sekali alasannya ya. Kemudian ternyata, nah, menurut pandangan ulama yang kedua ini, ternyata di dalam agama Islam yang mengklaim bahwa memuliakan hari kelahiran itu tidak ada dalil, salah total. Kenapa? Karena ternyata memuliakan hari kelahiran itu ada dalilnya. Seru banget nih. Siapa yang mengatakan ini? Kirain saya seluruh ulama-ulama di Saudi Arabia itu mengharamkan semuanya. Tapi ternyata enggak loh. Ya, ternyata enggak. Dan diantaranya adalah Syekh Salman bin Fahad bin Abdullah Al-Audah. Beliau ini seorang ulama yang besar lah ya. Yang selalu online di YouTube. Beliau mengatakan bahwa enggak apa-apa, itu urusan tidak ada berhubungan dengan urusan ibadah, itu hanya mubah saja. Sama mirip seperti acara pernikahan, hari jadi antara suami dan istri. Boleh dirayakan, boleh diantara mereka saling berpelukan, saling kasih hadiah, saling mendoakan satu sama lain. Subhanallah. Ini ulama dari Saudi Arabia mengatakan, ada lagi nggak? Ada lagi ya. Ulama di Mesir ya, beliau adalah seorang mufti yang sampai sekarang masih menjabat. Mufti itu ahli fatwa ya. Tetapi ahli fatwa di Mesir itu setingkat dengan badan negara ya. Nah, beliau ya ketua MUI lah kalau di sini ya. Beliau bernama Syekh Sauqi Ibrahim Abdul Karim Alam. Beliau mengatakan bahwa memuliakan hari ulang tahun, hari kelahiran, maka hukumnya mubah. Boleh-boleh saja ya. Hukum mubah itu tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi kalau diniatkan untuk kebaikan ya, dengan mengaitkannya dengan amalan-amalan ibadah, maka dia menjadi nilai ibadah. Contoh, mubah yang tadinya nggak ada dosa, nggak ada pahala. Contohnya seperti makan. Makan itu hukumnya mubah. Nggak ada dosa, nggak ada pahala. Tapi pada saat ketika kita makan, kita berniat supaya makanan yang kita makan itu menjadi tenaga kita dalam beribadah kepada Allah, dalam sholat, dalam membantu orang lain.
maka makan itu menjadi nilai ibadah. Subhanallah, ya. Kemudian siapa lagi? Ada dari Saudi Arabia juga. Beliau mengatakan, saya sih nggak melakukan, tapi kalau saya disuruh untuk memandang hukum hari ulang tahun itu, maka boleh-boleh saja, karena itu urusan-urusan muamalah. Ya. Adakah dalil syariah yang menyinggung tentang memuliakan hari lahir? Baik dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, setuju ya? Kita akan sebutkan. Yang pertama, ternyata ada dalilnya. Dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat Maryam. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wassalamu alayya yauma wulidtu. Kalimatnya wulidtu, wiladah, ya, hari kelahiran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak pernah disinggung sama sekali di dalam Al-Quran, salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam, ya, perucapannya, ucapan Nabi Isa alaihissalam pada saat beliau mengucapkan wassalam, salam, selamat, happy, ya, bahasa kitanya selamat, alayya, ya, alayya, kepada aku, selamat kepada aku, yauma wulidtu, hari aku dilahirkan, ya. Dalam bahasa terjemahannya surat Maryam ayat 33, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepada aku, kata Nabi Isa alaihissalam, pada hari aku dilahirkan. Jadi hari kelahiran itu dimuliakan, ternyata ada dalilnya. Kalau nggak penting-penting banget, ngapain Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian merekam ini dan dimasukkan ke dalam salah satu bagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang sangat-sangat mulia itu. Itu kan Al-Quran. Kalau dari hadis Rasulullah, ada dari hadis Rasulullah. Kita katakan di dalam sunnah, as-sunnah itu mencakup, ya, diamnya Rasulullah, ucapannya Rasulullah. Jadi as-sunnah itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan hadis. Kalau hadis itu mayoritas kebanyakan adalah ucapan Rasulullah SAW. Tapi kalau sunnah itu sampai tidurnya Rasulullah itu aja bagian daripada sunnah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, ya. Baik, Rasulullah SAW pernah diriwayatkan wasuila an saumi yaumil itsnin. Rasulullah itu setiap hari Senin itu selalu aja berpuasa sunnah. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah ketahuan atau kelihatan sama para sahabat-sahabatnya bahwa beliau setiap hari Senin ini berpuasa. Ada apa ini? Para sahabatnya penasaran. Akhirnya bertanyalah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa pada hari Senin? Kemudian Rasulullah jawabannya apa, ya? Jawabannya apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Dzaka yaumun wulidtu. Kalimatnya wulidtu, wiladah, kelahiran. Itulah hari di mana hari aku dilahirkan. Rasulullah SAW memuliakan hari kelahirannya, makanya beliau berpuasa pada hari Senin. Subhanallah. Hadisnya gimana itu hadisnya? Hadisnya sahih atau enggak itu? Hadisnya dhaif kali. Kita lihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ya, para ulama tidak ada yang membantah tentang kesahihan hadis ini. Jadi lagi-lagi tadi di dalam Al-Quran ternyata ada dalilnya memuliakan hari kelahiran. Di dalam As-Sunnah juga memuliakan hari kelahiran. Bahkan Rasulullah SAW memuliakannya dengan berpuasa. Ternyata memuliakan hari lahir itu sama saja mensyukuri nikmat usia. Kalau kita lagi usia kita di 40 tahun, usia kita 60 tahun, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini, kita mensyukurinya, ya bolehlah, ya, bersyukur, ya, bersyukur. Maka dari itu, kalau kita memuliakan hari lahir kita dan kita diberikan usia sampai saat ini, dikasih panjang umur, maka kita bagusnya adalah bermuhasabah. Nah, kita masukin baru pesan itu. Ya Allah, umur saya sudah 50 tahun. Ternyata usia saya sudah tua ini. Harus lebih istiqomah dalam ibadah. Harus lebih istiqomah, banyakin baca Al-Qur'annya, banyak berzikirnya, banyakin sedekahnya. Muhasabah.
Ya, karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, sebaik-baiknya kalian adalah man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang panjang usianya dan juga yang paling baik amalnya. Semakin panjang usianya, semakin lebih bagus lagi amalnya. Ya, jadi mensyukuri nikmat. Jadi memuliakan hari kelahiran itu diisi dengan mensyukuri nikmat usia, dengan bermuhasabah, ya, bermuhasabah. Kemudian bergembiralah, dikasih nikmat Allah ya bergembira, mirip seperti kita dikasih rezeki, kita dikasih nikmat-nikmat yang besar. Dulu belum punya rumah berbahagia. Dulu belum menikah, sekarang sudah menikah, berbahagia. Kenapa? Allah suruh kita untuk berbahagia. Apa dalilnya? Kita lihat nanti di dalam Al-Quran. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hei Muhammad, ajarin umatmu, ya, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah yang banyak memberikan nikmat-nikmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Disuruh senang kita, jangan manyun aja. Padahal Allah sudah memberikan kita nikmat yang banyak, ya, kita disuruh bergembira. Dan di antara nikmat yang terbesar itu adalah nikmat usia. Nah, nikmat usia, ada nikmat iman yang paling tertinggi, ada nikmat kesehatan, ada nikmat usia, subhanallah, ya. Baik, huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata bergembira kita itu lebih mulia, lebih bagus dibandingkan daripada harta-harta yang kita kumpulkan, ya. Jadi kita disuruh bergembira. Untuk apa punya harta banyak kalau nggak bergembira, ya? Maka kita disuruh bergembira. Dan menggembirakan orang lain pun menjadi suatu amalan ibadah sunnah yang luar biasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seorang ulama bernama Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau ini sering banget nulis buku atau memberikan fatwa yang memberikan solusi. Bukan hanya sekedar memberikan itu halal, itu haram, itu halal, itu haram, tapi nggak berikan solusi. Iya haram, tapi bagaimana solusinya? Di antaranya adalah urusan ulang tahun ini. Sebab kenapa? Sebab mau diapain juga tetap kita tidak bisa pungkiri bahwa di masyarakat kita sudah terbiasa dalam urusan ulang tahun ini. Bahkan anak kita bisa tahu kalau teman-temannya ada ulang tahun. Maka siap-siap untuk ditanyai oleh anak-anaknya tentang perihal ulang tahun ini, ya. Maka dari itu, apa sih solusinya di dalam kehidupan sosial ini? Ini bagus sekali, luar biasa hebat. Solusinya jika ada dalil, ya, di dalam agama, ya kan tadi kita sudah sebutkan. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada dalil, ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Yusuf Al-Qardawi ini mengatakan, jika ada dalil memuliakan hari kelahiran, maka itu jadikan sebagai sumber dakwah, menjadi sarana dakwah. Baik, contoh, ya, contohnya. Anak kita itu pasti dia akan bertanya, ayah, kok saya nggak ulang tahun? Ayah, di usia 7 tahun dia udah mengerti itu. Ayah, teman aku ulang tahun nih, bagaimana nih? Kita juga nggak bisa mengatakan itu haram. Atau, ayah, aku pengen datang ke rumah teman aku ya, dia lagi ulang tahun. Nggak boleh, haram. Nah, ini nanti anaknya kebingungan sendiri, kenapa kok bisa haram, ya. Maka dari itu Syekh Yusuf Al-Qardawi memberikan alternatif, solusi, di mana beliau mengucapkan, pada saat usia anakmu 7 tahun, dia sudah tahu dan tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita ini pasti ada acara ulang tahunnya. Tidak ada salahnya pada usia anak kita yang ke-7 tahun, pada saat dia sedang ulang tahun, pada hari kelahiran, kita jadikan hari ulang tahunnya itu acara khusus, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan. Pesan-pesan apa ini? Pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Nah, kamu sekarang nak sudah besar, sudah 7 tahun, makanya bunda sama ayah selalu nanti ngingetin kamu sholat. Karena sudah disuruh sama Nabi Muhammad untuk berlatih sholat. Tuh, solusi. Jadi tidak melulu halal, melulu haram, nggak boleh, bid'ah. Kita kasih solusi, ya.
ternyata bisa diselipkan di situ sarana atau dijadikan sarana dakwah untuk anak-anak kita. Subhanallah. Kemudian beliau juga mengatakan di usia yang 10 tahun, jadi tidak harus tiap tahun merayakan ulang tahun itu, ya. Pada usia 10 tahun dia lebih banyak lagi bertanyanya. Ayah, aku pengen ulang tahun, teman-teman aku pada ulang tahun, kenapa aku enggak ya? Oke, baik, kita rayakan hari ulang tahun kamu, ya. Hari kelahiran kamu kita muliakan. Yuk kita bikin, kamu pokoknya sama ayah traktir makan. Ayah traktir pokoknya makanan yang kamu sukai. Silakan. Boleh apa enggak nih? Boleh, ya. Kemudian pada acara itu disisipkan, dijadikan sebagai sarana dakwah buat anak-anak kita. Nah, lagi waktu kamu 7 tahun kan udah latihan tuh, nak. Nah, sekarang kamu sudah terbiasa sholat, tapi kadang-kadang kamu suka malas, nak, sholatnya. Nah, di usia 10 tahun ini ada pesan Rasulullah SAW untuk kamu, ya, bahwa orang tua boleh memukul anaknya kalau dia nggak mau sholat. Nah, subhanallah. Dan kita lanjutkan pada anak usia balik. Masya Allah. Kalau kita mah 17 ya, sweet 17 ya, mungkin ya ada yang merayakan sweet 17. Atau usia-usia balik, di mana usia balik pada saat dia ulang tahun dan dia sudah ketahuan memasuki usia balik, maka silakan belikan mereka makanan, kasih mereka hadiah, sambil jadikan momen itu sebagai sarana dakwah untuk anak-anak kita. Nah, usia kamu sekarang udah 15 tahun. Kalau dia perempuan, kamu sudah datang haid. Nah, kamu sekarang usianya sudah 15 tahun. Sekarang kamu sudah bermimpi. Berarti tanda bahwa kamu adalah sudah baligh. Ini ada pesan-pesan Rasulullah, di mana kamu sudah menjadi orang yang mukallaf, yang sudah terbebani secara hukum. Pahala kamu, dosa kamu sendiri yang nanggung. Dan kamu sudah tidak harus disuruh-suruh lagi dalam urusan sholat. Dan kamu jaga diri kamu, nak. Banyak pesan-pesan Rasulullah yang kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita pada saat usia baligh ini. Dan yang paling terbaik pada saat mereka sedang ulang tahun alias bertepatan dengan hari kelahirannya. Subhanallah. Jadi ada sarana dakwah di sana. Nah, sekarang saya pengen kasih tahu yang haramnya, yang tasyabuhnya, yang menyerupai orang kafirnya itu yang di mana? Jadi ulang tahun itu tidak dilarang di dalam agama Islam, memuliakan hari lahir. Dalam as-sunnah iya, dalam Al-Quran pun demikian, ada dalil-dalilnya. Ya. Nah, sekarang yang mana yang haramnya? Titik letak haramnya yang mana? Titik letak yang haramnya, tasyabuhnya, bid'ahnya. Kalau dibarengi dengan bid'ah secara akidah atau ibadah, maka di sini dia letak yang gak bolehnya, yang haram. Titik haramnya adalah pada saat kita merayakan pesta harus dengan mewah meriah. Nah, ini tidak harus demikian ya, mengundang-undang orang banyak sehingga terjadi pemborosan yang luar biasa. Nah, makanya kalau bisa kita setir kepada bersedekah, kita undang mereka, para anak-anak yatim, kita undang mereka untuk datang, para santri-santri hufaz Al-Quran dari kalangan fuqara, orang-orang fakir. Boleh ya, silakan mentraktir mereka makanan, memberikan makanan. Subhanallah, kalau kita setir kepada sesuatu yang bagus, maka jadi bagus dia, karena ini amalan-amalan yang mubah saja ya. Nah, yang di titik haramnya lagi adalah tiup lilin. Tiup lilin yang nggak boleh ini. Kenapa? Karena itu udah jelas-jelas tasyabbuh, menyerupai orang yang bukan Islam. Kemudian berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi ya, sambil bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Maka ini, jangankan acara ulang tahun atau memuliakan hari kelahiran, dalam acara yang lain pun menjadi haram kalau sudah seperti itu ya. Baik, maka kita di sini harus adil. Nah, kenapa kok lilin itu menjadi haram? Ini lilin doang, Ustadz, nggak ada hubungannya dengan kepercayaan. Ya, ini di sini yang justru kerasnya di sini, para ulama-ulama itu yang bahkan
Jangankan yang mengharamkan acara ulang tahun, yang membolehkan, yang menganggap mubah pun untuk pakai lilin ini juga mengharamkan. Sama, ya. Nah, kenapa? Ini lihat. Kenapa? Karena lilin itu adalah menjadi simbol, bisa menjadi simbol agama. Karena salah satu di antara alat, ya, yang digunakan oleh orang Yahudi dan Nasrani dalam ibadah mereka adalah dengan menggunakan lilin. Ternyata ibadah lilin itu, ibadah dengan menggunakan lilin itu juga, itu berasal dari kepercayaan Yunani kuno, ya, Romawi kuno, ya, dan mereka menggunakan api, ya. Nah, yang paling jelasnya lagi kita lihat nih gambar ini. Gambar ini mirip seperti orang-orang Islam, ya. Pakai bajunya gamis, mirip seperti topinya juga seperti topi haji. Tapi ternyata mereka adalah penyembah api. Kebanyakan di mana nih? Di Irak bagian selatan. Maka dari itu tiup lilin segala macam, walaupun itu hanya lilin saja, maka lebih baik kaum muslimin tidak melakukannya. Apalagi sampai dikaitkan dengan, hey, kamu tiup lilin ya, habis tiup lilin kamu make a wish. Kamu minta sama Tuhan apa aja, kamu maka kamu nanti akan dikabulkan semua doa-doa dan harapan kamu. Nah, ini yang nggak boleh, haram hukumnya, ya. Ini yang berhubungan dengan akidah. Tapi selain ini, apakah menjadi haram? Silakan simpulkan masing-masing, saudara-saudaraku sekalian. Kalau yang ini kue tart gimana nih kue tart? Ya, happy birthday, tulisannya happy birthday, ya. Kue tart, pakai kue tart, ya. Boleh apa enggak? Ini mas kue, jangan disalahin kuenya. Kue mah enak, dikasih makan kue itu enak. Jadi jangankan buat acara ulang tahun, acara yang lainnya pun kue tart mah ada, ya. Acara lebaran ada kue tartnya, ada acara-acara yang lain juga kue tart. Kue ini hanya kue aja. Oke lah. Itu punya orang barat, jangan diikutin. Padahal ini nggak ada hubungannya dengan ibadah sama sekali. Kue ini bukan untuk dijadikan sebagai sesembahan atau jadikan apa tuh namanya tuh, banten-banten, ya. Di Bali itu ada sesembahan dengan menggunakan apa tuh? Pokoknya makanan-makanan dipersembahkan buat dewa-dewa mereka. Ini kue tart, ya. Jadi umum, hanya kue tart aja, kue, ya, kue aja. Oke lah, nggak usah pakai itu. Kita pakai nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng, ya. Ada ayamnya, enak tuh nasi tumpeng. Ada ayamnya, ada telurnya, ada tempenya, subhanallah. Oke, pokoknya makanan, tidak ada hubungannya ini. Tidak ada tasyabuh dengan orang-orang kafirin. Enggak. Nah, ini yang nggak boleh juga. Yang nggak boleh adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan. Nah, ini boleh, baru di antara kaum muslimin tolong ingatkan anak-anaknya jangan melakukan ini. Demi Allah, ya, ini menjadi haram. Acara-acara prank-prank gitu, ya, menjadi haram hukumnya. Bahaya, siswi di tebing tinggi ini buta setelah rayakan ulang tahun. Dilempar telur, ini dia penyebabnya. Jadi ada yang pakai telur, ada segala macam, itu baru yang haram, nggak boleh, ya, nggak boleh. Tapi kan itu untuk nyenengin aja, kita senang-senang aja. Tetap kalau sudah membahayakan maka hukumnya haram. La darara wala dirar. Orang Islam tidak boleh menyakiti dirinya dan menyakiti orang lain atau membahayakan orang lain, ya. Baik, ada lagi yang pakai terigu. Masya Allah, kaum muslimin anak-anaknya pakai terigu. Terigunya akhirnya mirip orang kayak monyet, ya, Masya Allah. Akhirnya kemudian putih semuanya. Mending kalau nggak membahayakan. Kalau membahayakan kena matanya, kena telinganya, Masya Allah. Dan kemudian juga ikhtilat. Tadi saya sudah katakan ikhtilat, bercampur baur, karaoke-karaokean, joget-jogetan, bernyanyi-nyanyi. Maka kalau bisa dihindari. Nah, ini acara ulang tahun tidak harus identik dengan demikian. Nah, ini adalah keterangan-keterangan bagaimana hukum memuliakan hari kelahiran dalam pandangan-pandangan ulama Islam. Jadi, saya tidak mau cenderung ke satu pendapat. Silahkan setelah banyaknya penjelasan-penjelasan itu, silahkan Anda
yang menyimpulkan sendiri. Tugas saya hanya memberikan informasi saja, ya. Baik, sekarang kita mau menelaah, mencari hukum bagaimana dengan orang yang mengucapkan selamat hari ulang tahun.